Usah. Diri sendiri. Dikasih nama Bu? Tidak usah Bapak. Kena kok dikasih nama kena. Ya sudah. 3 menit. Satu gambar yang menggambarkan diri Bapak Ibu masing-masing. Satu gambar. Gambar. Ya, gambar bukan deskripsi. Satu gambar yang menggambarkan diri Bapak Ibu masing-masing. Terserah panjenengan. Kasih warna kalau sampai. Ya, di dalam kurikulum Merdeka ini kita harus siap, ya. Jadi kemarin itu ketika dikelar, siap tidak siap, orang-orang siap. Ice breaking, diputar pakai roda, tidak tahu itu sistem di aplikasi komputer saya tidak tahu. Jadi ada roda berputar, tiba-tiba nama saya yang masuk, Yusri Media Silvani, disuruh ice breaking apa? Akhirnya bingung-bingung, akhirnya cuma touch your mood, touch your hair, itu saja. Jadi kita harus selalu siap, harus selalu bisa, harus punya semangat seperti itu. Disuruh gambar, saya pun di awal juga akan berapa cetolesen dengan apa terkait. Sama. Akhirnya apa yang bisa saya gambarkan bisa mewakili diri saya dengan bentuk yang sederhana sesimpel mungkin. Bernalarlah kritis. Ya, salah satu dipegang sendiri. Sudah ya Bapak Ibu? Sudah? Kalau sudah, letakkan gambar itu di depan Bapak Ibu. Tidak usah, tidak apa-apa. Masih ada yang tidak ampun kan? Belum selesai. Ya, sudah ya. Kalau sudah, Bapak Ibu dimohon berdiri. Berdiri di samping bangkunya masing-masing. Jangan di ini gambarnya silakan dipegang. Taruh di depan dada. Ya. Sudah? Masih ada yang menggambar? Nah, kalau sudah, sekarang kalau saya katakan go, silakan Bapak Ibu ke temannya berbentuk kelompok 3 orang. Ya, jadi silakan teruslah siapa saja, bebas ya Bapak Ibu ya. 1, 2, 3, go. Sudah ya Bapak Ibu ya. Sudah mendapatkan temannya. Ada yang tidak mendapatkan teman kelompok? Tidak ada. Kalau tidak ada baru saya sama di sini sama Pak I juga. Ada? Tidak ada? Sudah cukup pas. Nah, silakan gambar itu Bapak tunjukkan ke temannya masing-masing. Silakan diperkenalkan, silakan bercerita, silakan ditanyakan apa itu gambarnya, silakan. Kenali teman-teman kalian dari gambar yang ditunjukkan. Kenali teman-teman
kalian dari teman-teman Anda dari yang Anda tunjukkan. Sudah ya? Sudah ya? Sudah diperkenalkan semuanya? Sudah? Oke. Satu kelompok berisi 3 orang sudah mengenal masing-masing. Ya. Sudah? Sudah? Siap ya? Kalau saya bilang go lagi, silakan berkumpul dengan 4 orang. Tunggu. Sudah? Tunggu. Tunggu. 1, 2, 3, go. Oh, ini guru hebat ini. Belum disuruh sudah nyampe semuanya. Hebat. Oke, tanpa disuruh sudah bentuk 4 kelompok. Sama seperti yang tadi, Bapak Ibu, silakan ditunjukkan gambarannya. Silakan. Kemudian tunjukkan gambarnya. Ceritakan gambar itu, tanyakan gambar itu, perkenalkan diri Bapak Ibu dengan gambar tersebut. Saya ngerekam tadi. Saya ngerekam. Ya, baik Bapak Ibu, sudah ya, tetap di kelompoknya masing-masing. Nah, sekarang saya meminta satu perwakilan dulu karena di sini sudah ada semuanya. Saya minta Ibu Fani untuk menjelaskan tentang kelompok yang 3 tadi. Silakan Bu Fani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan saya berkelompok dengan orang-orang hebat, orang-orang besar. Ya, jadi Pak Roron, saya kira awalnya menggambar jaring laba-laba. Ternyata itu adalah energi besar, energi kecil, dan dia sebagai garis-garis penghubung. Pak Roron berkarakter penghubung, mediator. Tepuk tangan Pak Roron. Kemudian Bu Inces, dia menggambarkan bunga, sosok yang sangat cantik, yang menyenangkan orang lain ketika memandang. Jadi itu adalah karakternya. Begitu melihat Bu Vivin, yang teringat adalah cantiknya, semangatnya, memberikan energi positif kepada kita semua. Dan saya, ya tanda tepuk tangan dulu untuk Bu Vivin. Dan saya sendiri menggambar tanda tanya. Jadi ya, Bapak Ibu, tolong sebentar. ya, jadi tanda tanya adalah dalam otak saya itu penuh dengan tanda tanya. Jadi penuh pertanyaan, melihat Pak Ahmad seperti ini, kenapa kok warnanya kuning berseri-seri? Itu pertanyaan semua. Jadi penuh dengan tanda tanya. Ya, jadi inilah karakter saya. Saya pasti bertanya. Kemudian dari 3 orang ini tadi bergabung menjadi salah satu tim. Saya simpulkan bahwa Pak Roron dengan mediatornya, saya dengan bertanyanya, dan Bu Vivin dengan bunganya. Saya selalu penuh dengan pertanyaan, kemudian pertanyaan saya akan dihubungkan oleh Pak Roron menjadi suatu keadaan yang sangat indah, bagaimana menata kehidupan ini menjadi berseri-seri. Oke, terima kasih Bu Fani, sudah disimpulkan juga tadi. Jadi dari kelompok yang bertiga tadi, Pak Rono tetap duduk. Dari kelompok yang bertiga tadi diambil satu untuk menceritakan dan ditarik kesimpulan dari karakter-karakter yang tadi sudah diperkenalkan oleh Bapak Ibu. Sekarang dari kelompoknya kepala sekolah, siapa yang akan menjelaskan? Monggo. Harus bisa. Silakan Ibu, bisa Ibu. Oke,
Silakan Ibu, silakan. Silakan deskripsikan perkenalkan apa yang sudah tadi digambarkan oleh kelompoknya Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dari kelompok kami, saya sendiri Bu Lita dan Bu Yulia sekaligus Bapak Kepala Sekolah. Yang pertama dari saya dulu ini menggambarkan bahwa anggap saja ini adalah bumi yang banyak dengan akan sesuatunya. Ya. Pada diri saya kalau bumi itu banyak dengan berbagai macam kriterianya, sedangkan di diri saya itu jika diibaratkan bumi tidak nyampe separuhnya atau seperempatnya saja. Beli tapi tombolnya beli. Jadi saya berpikir saya ini masih banyak minusnya, masih banyak kekurangannya. Untuk itu di sini saya itu perlu banyak-banyak belajar. Dengan itu simbolis bahwa tidak ada kata terlambat untuk belajar. Kemudian dari Bu Yulia sendiri ini menggambarkan tentang bahwa sebuah cermin pada dirinya simbol dari bahwa beliau ini bercermin masih ada perasaan saya itu butuh pembelajaran pada dirinya, karena di dalam cermin itu sendiri masih ada apa ya maksudnya ya menilai diri sendiri, karena di sini kita disuruh oleh tutornya untuk menggambar dirinya sendiri, sedangkan kita dihadapkan pada cerminnya di gambar beliau bahwa tidak ada apa-apanya karena masih butuh pembelajaran. Kemudian dari Bapak Kepse, ini adalah ruang kosong yang penuh hanya satu titik, bahwasanya sama. Ruang kosong itu diibaratkan belum terisi apa-apa, hanya satu titik saja. Sedangkan yang namanya ruangan harus terisi, kan seperti itu ya. Jadi harus terisi. Ruangan balik Ada kaca, ada terisi. Yang namanya ruangan harus terisi. Jadi kesimpulannya dari kelompok kami adalah kita masih butuh pembelajaran, masih butuh belajar dan belajar. Terima kasih Bu Lita sudah mendeskripsikan menceritakan tentang karakter teman sekelompoknya tadi. Sekarang kelompoknya dari kelompoknya Iin. Kelompoknya itu kelompoknya Bu Lita. Kalau kelompoknya Bu Lita nggak usah sedih. Oh bukan. Yang berempat sekarang, yang tiga tadi juga dijelaskan juga. Jadi tadi kan bertiga, sekarang berempat nambah teman kan? Jadi digabungkan semuanya tadi. Digabungkan yang tadi saja. Jadi semuanya. Tambah. Oh tambahin. Ibu lupa ya. Coba tanya menyusul terakhirnya itu. Lanjut Ibu lanjut. Yang terakhir ini gambarnya dibukain. Gambarnya smile yang merengut, smile yang merengut karena bibirnya ke atas. Senyum. Ini menandakan bahwa anaknya ini dalam menghadapi segala sesuatu itu dengan senyuman. Meskipun anaknya itu kurang memahami atau gimana, sebenarnya dia itu ingin belajar. Cumanya mereka
bergabung dengan guru-gurunya yang sudah senior. Jadi ini masih merasa ada perasaan pemalu. Jadi semua pembelajaran disenyumin saja. Ya, terima kasih Bu Rika. Silakan untuk yang selanjutnya kelompoknya Tab Z, siapa yang mau maju? Wanita Nova Semilgi berarti Oja. Oh Pak, kalau semil tadi dulu lanjut dulu. Terima kasih. Baik, di sini ada 4 orang yang sangat luar biasa di kelompok kami. Yang pertama saya sendiri, kemudian juga ada Bapak Zainuddin ataupun Kak Zainuddin, kakak semua orang di pondok, dan juga ada Ustadz Arif dan juga ada Ustadz Bustami. Jadi di sini akan saya jelaskan dari saya sendiri karena yang paling paham terhadap diri saya adalah diri saya sendiri. Jadi di sini saya gambarkan ada otak dan juga ada komputer dan juga ada jaringan internet. Artinya saya menganggap bahwa kita itu walaupun seorang yang tinggal jauh di pedesaan dan pelosok, tapi kita harus selalu update dan mengikuti perkembangan zaman. Kemudian sesudah itu ada gambar muka dengan senyum. Ada yang bisa mengira dari siapa? Ini ada dari Ustaz Arif. Tapi ini mengatakan senyum yang sangat minimalis karena di sini adalah senyumnya orang yang cuek dan juga belak-belakan. Dia menggambarkan dirinya sebagai orang yang cuek, tapi juga belak-belakan dia saat yang bersamaan. Kemudian di sini adalah gambar dari Kakak Zainuddin, orang dengan rambut yang sangat berantakan seperti orang yang tersengat listrik, menggambarkan bahwa dirinya yang kadang itu temperamental dan emosi ketika menghadapi situasi yang tidak diinginkan. Rambut anaknya gitu. Kemudian yang terakhir yaitu dari Bapak Bustami, dia menggambar sebuah botol yang tertutup berisi air yang menggambarkan bahwa walaupun keadaan di luar itu banyak hal yang berubah, tapi ketika kita bisa mengcover diri kita sendiri, maka kita tidak akan terkontaminasi. Dari beberapa hal ini ada sebenarnya ada tali tipis yang bisa menghubungkan kita semua, yakni kita harus selalu berpikir update dan mengikuti perkembangan zaman. Namun ketika kita melakukan itu tentu akan banyak cemooh dan lain sebagainya yang membuat kita kadang-kadang emosi dan tidak bisa mengontrol diri. Caranya bagaimana? Caranya kita fokus terhadap diri kita, cuek dengan keadaan yang ada. Karena ketika kita bisa mengcover diri kita sendiri, maka kita tidak akan pernah terkoordinasi dengan yang lain. Terima kasih dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Guru yang hebat. Selanjutnya dari kepala sekolah SD kelompoknya, silakan Bapak. Bapak. Silakan Bapak. Halo Bapak. Ya, Bapak di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mencoba mendeskripsiasi deskriptif dari beberapa gambar yang telah dibuat oleh teman-teman. Di antaranya ini ada bergambar wajah, bergambar senyum, separuh senyum, kayaknya senyum atau senyum palsu. Ini menandakan bahwasanya kita harus berimbang antara yang menghadapi beberapa permasalahan ketika kita tidak bisa mengovercome atau tidak bisa mengatasi permasalahan itu sendiri. Yang kedua, ini bergambar berbentuk sumber air. Ini adalah bisa dideskripsikan bahwasanya ini merupakan, kalau saya bisa menganalisa, ini merupakan sumber dari semua kebutuhan yang bersifat ilmiah. Ya.
Yang ketiga ini dari Bu Salma. Gak ngerti juga. Ini gambarnya orang yang gemuk sekali. Berarti ini sudah siap menghadapi beberapa permasalahan-permasalahan walaupun setiap 2 tahun atau 3 tahun berganti kurikulum ini sudah siap menghadapi. Dan tempat ini ada pemikiran bahwasanya pemikiran yang selalu rumit terhadap implementasi terhadap kurikulum itu sendiri. Gambarnya siapa? Nah, jadi ini yang selalu bertanya kenapa kurikulum berubah. Ya demikianlah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terakhir ya Bapak Ibu dari kelompok yang belakang, kelompoknya bidang. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat teman-teman? Masih. SMK bisa. SMK apa? Ya, coba perhatikan baik. Kami dari kelompok Paripurna Kehidupan. Coba perhatikan di sini ada beberapa anggota kelompok. Yang pertama ini dari Pak Herman. Coba Anda perhatikan Bapak Ibu. Bapak Ibu semuanya, kalau seperti ini angka berapa? Angka 6. 9 kebalik. Dibalik 9. Ini angka berapa? Angka 9. Angka keberuntungan. Untung bukan 7 ya Pak. Coba perhatikan. Nah, dari angka ini tadi teman-teman sudah menyebutkan bahwa ada angka 6 dan angka 9. Nah, dari angka ini ada filosofinya, ada latar belakangnya. Bahwasannya tadi ada yang bilang 6, ada yang bilang 9. Jadi masing-masing setiap manusia itu memiliki pemikiran atau pandangan masing-masing. Baik itu positif maupun negatif. Jadi kita sebagai manusia itu harus istilahnya itu menerima pandangan dari tiap orang seperti itu. Siap? Selanjutnya di sini ada gambar. Coba perhatikan kira-kira dari siapa? Ini dari Bapak Edi. Di sini ada gambar. Coba perhatikan. Dari gambar ini sudah kelihatan kalau kita menghadap ke kanan, kemudian menghadap ke kiri. Siapa yang bisa kira-kira ini karakternya seperti apa? Bisa kiri, bisa kanan, bisa depan, bisa belakang. Mungkinnya Bapak Ibu apa? Abu-abu. Ya terima kasih kepada Ibu tetapi saya lihat bahwa karakter dari Pak Edi ini bahwasanya menampakkan sosok seorang pria yang tangguh. Yang tangguh di sini bahwasanya tangguh, iya tangguh dalam segala hal. Meskipun sakit leher Pak ya, tetap tangguh Pak. Inilah manusia tangguh. Selanjutnya di sini ada sebuah pohon. Ini adalah sosok dari saya sendiri bahwasannya sebuah pohon itu adalah sebuah istilahnya sesuatu yang harus kita capai. Jadi intinya bahwasannya kita sebagai makhluk Allah, kita itu dalam mengejar sesuatu harus tetap semangat. Gagal bangkit lagi, gagal bangkit lagi. Jadi tetap semangat. Selanjutnya ini adalah gambar terakhir. Ini adalah sosok keibuan.
keibuan dari guru SMK Masyarakat Muda, yaitu Ibu Ida. Nah, di sini ada gambar. Di situ gambarnya itu ada dua, bisa digambarkan dua. Yang pertama yaitu suka duka. Suka duka dalam menghadapi persoalan hidup itu harus tetap dihadapi dengan senyum. Ya, di situ bahwasanya kita menjalani kehidupan itu suka duka kita hadapi dengan senyuman. Insya Allah dengan senyuman kita bisa melewati tantangan yang ada di dunia ini. Kesimpulannya yaitu dari kelompok pelipur larat kehidupan bahwasanya kita dalam menjalani kehidupan itu bahwasanya kita dalam kehidupan itu setiap manusia memiliki pandangan hidup masing-masing, entah itu positif maupun negatif, dan bahwasanya kita harus menerima dengan ikhlas. Tidak boleh istilahnya itu sampai ada istilahnya selentingan atau berpikir positif, dan jangan lupa kita tetap tangguh dan semangat. Kemudian jangan lupa akhir dari kehidupan kita itu kita tetap harus tersenyum, apalagi mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Guru bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing, Bapak Ibu. Terima kasih banyak, ini guru-guru hebat semuanya sudah bisa menceritakan tentang karakternya dari sebuah gambar dan bisa dideskripsikan oleh teman-teman semuanya. Dan dari sini kita semua mengerti karakter dari setiap guru masing-masing. Yang menambahkan sedikit dari beberapa karakter tadi, setiap manusia memiliki karakter yang berbeda. Tetapi kenapa dibentuk dengan tim? Karena kita semua saling membutuhkan, saling berkolaborasi untuk mencapai pembelajaran yang baik dan kondusif. Jadi itu adalah game yang menggambarkan dunia sekolah, dunia di kelas. Jadi anak-anak kita, siswa kita itu memiliki karakter yang berbeda, sama seperti kita, penuh dengan banyak permasalahan, banyak background dari keluarga yang berbeda. Itu mempengaruhi karakter anak didik kita. Bagaimana caranya karakter yang berbeda itu bisa menjadi satu tujuan, membentuk pembelajaran yang bahagia dan selamat. Itu adalah inti sari dari kurikulum Merdeka, membentuk kelas bahagia. Ya, jadi tidak boleh marah-marah lagi, maksud saya. Tidak boleh marah-marah lagi. Kepada siswa kita harus memperlakukan siswa dengan senyaman mungkin, sebahagia mungkin, dan bagaimana kita membuat anak itu berkembang sesuai dengan karakternya masing-masing yang dimiliki potensinya. Itu yang diharapkan oleh pembelajaran di kurikulum Merdeka. Untuk lebih meningkatkan kualitas dari sosialisasi, maka kita akan memasuki pembukaan sosialisasi yang akan dihadiri oleh Kiai Wahid Pak Abdul Wahid sebagai Ketua Umum Yayasan di Masyarakat Muda. Kemudian kepala sekolah silakan menempati guru SMP-nya. Iya, kurikulum tidak apa-apa, satu SMP ini kepalanya sudah. Iya, kepalanya satu mewakili satu untuk 3 hari. Saya sudah japri ke ibu. Cuman kepala sekolah sama satu guru. Guru TK. Kita sudah ditelepon ini. Kepala TK sudah. Jadi kenapa kita mengundang
undang dari sekolah lain sekalian mengikuti diklatnya, insya Allah. Iya, diundang semua lembaga yang ada di masyarakat Huda. Tujuh ya, nama apa tujuh? Di apa? Ya, Tika, Mama. Pasti. Fitma Lepai. Fitma diwakili oleh Tatsenudin. Oh, Arif, Ustaz Arif. Jadi sudah ada yang mewakili dari masing-masing lembaga. Diharapkan kita berkolaborasi bersama memajukan masyarakat Huda. Terima kasih, ditunggu Bapak. Iya.